Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik sejarah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memaksimalkan untuk mengumpul pundi-pundi amal kebaikan sebanyak mungkin untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat buat kehadiran alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak untuk disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad serta mendapatkan syafaat dan pertolongan dia memasar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang bertabur begitu banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan akan diberikan bagi orang-orang yang mengetahui. Salah satu keberkahan bulan suci Ramadan dan keutamaannya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap hajat, setiap keinginan yang ingin diminta oleh setiap hamba-hambanya. Oleh karenanya, pemirsa, bulan Ramadan adalah momen terbaik bagi seorang hamba untuk bermunajat, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang ingin ia minta. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah setiap apa yang ingin kita minta. Tentu kita semua banyak sekali hajat, keinginan yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh selama kita hidup di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Namun pemirsa yang budiman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang hari ini di saat kita berdoa, kita menganggap doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama kita bermunajat, bermohon kepada Allah, tapi belum juga nampak hasilnya. Oleh karenanya, saudaraku, para soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya ada 3 prinsip doa yang sesungguhnya. Namun pada hakikatnya doa-doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dijabah. Namun tentunya dalam 3 hal. Apakah 3 hal tersebut? Yang pertama, ada ketika seorang hamba berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah sambil mengangkat tangannya. Dia minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya ada seorang hamba yang meminta agar ia diberikan rezeki yang luas, rezeki yang berlimpah, duit yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan apa yang ia inginkan. Allah jadikan dia orang yang kaya raya, rezeki yang berlimpah. Maka prinsip yang pertama itu adalah doa yang langsung dibayar cash, yang langsung Allah beri atas apa yang diminta oleh seorang hamba. Lalu prinsip yang kedua, pemirsa, ketika seorang hamba berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah sambil mengangkatkan tangannya, dia meminta ingin memiliki rezeki yang lebih, harta yang banyak, tapi ternyata tidak Allah bagi. Allah tidak memberi apa yang minta. Tapi prinsip yang kedua ini adalah Allah ganti. Kita minta mungkin uang yang banyak, rezeki yang luas, tapi Allah ganti dengan badan yang sehat. Uang yang banyak memang tidak Allah beri, tapi
Allah ganti dengan badan yang sehat. Ketahuilah, sesungguhnya itu juga termasuk rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Lalu prinsip yang ketiga, atas setiap doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada doa-doa yang ditangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita hari ini, kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak yang soleh. Kita mohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kita berdoa. Tapi mungkin di usia kita yang hari ini, di usia anak kita yang sudah semakin beranjak dewasa, apa yang kita minta tersebut belum mungkin Allah kabulkan. Karena sesungguhnya Allah sedang menunda untuk mengijabah doa-doa kita. Mungkin di saat kita masih hidup, belum ada tanda-tanda kebaikan untuk anak-anak kita. Tapi dikarenakan orang tua yang terus berdoa, yang kita terus berdoa, yang tak pernah bosan-bosan, bisa jadi mungkin sewaktu kita hidup doa kita itu belum diijabah. Tapi nanti ketika kita sudah menghadap Allah, ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita meninggalkan dunia ini, kita berada di alam kubur. Nah, mungkin di saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha sesuai dengan apa yang kita inginkan. Para pemirsa, soimin soimat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya 3 prinsip doa yang mesti kita pahami dan perlu kita yakini dalam hati kita. Sesungguhnya setiap doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Namun teruslah kita berdoa atas apa yang kita minta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba melalui 3 prinsip doa tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang baik dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wal-'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.